Mana ada bandar menciptakan sistem untuk dia kalah. Nah, judi online ini memberi mimpi palsu, memberi harapan palsu bagi masyarakat untuk bisa memperoleh uang. Padahal itu hanya tipuan-tipuan saja. Pembatasan judi online ini nggak perlu gimmick, yang penting langkah serius. Ngapain bukan gimmick-gimmick bikin heboh, tapi nggak solutif gitu. Judi online ini adalah penipuan terhadap rakyat, scam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dengan saya Feby Mahendra Putra. Tribuners, akhir-akhir ini perang melawan judi online terus digencarkan. Tentu karena makin banyak para korban dari judi online ini. Nggak kenal usia, nggak kenal status sosial, dan tidak mengenal batas wilayah. Dan untuk ngobrolin perkembangan terbaru mengenai perang terhadap judi online yang merugikan ini, saya telah bersama dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Pak Budi Ari Setiadi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Pak. Yang banyak ingin diketahui oleh orang adalah ketika Kementerian Bapak dan Bapak menyatakan perang terhadap judi online, apa risiko yang selama ini dihadapi, Pak? Ya, yang Pak, resiko selalu ada dalam setiap pilihan. Itu apa yang terjadi selama ini, risiko yang dihadapi Bapak pribadi sebagai menteri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai sebuah institusi negara? Yang pasti begini, judi online itu kan tindakan ilegal. Betul. Undang-undang kita tidak memperbolehkan praktek judi online. Sehingga tugas kami di Kementerian Komunikasi dan Informatika ini adalah bagaimana mencegah judi online dan juga bagaimana memutus mata rantai judi online di ruang digital kita. Ya, cuman pelaku judi online kan bukan orang kemarin sore, bukan anak-anak, bukan remeh-temeh, bukan kaleng-kaleng. Pasti dia akan fight back. Serang balik, gitu ya. Nah, di antara serangan balik yang Bapak alami dan Kementerian alami apa, Pak? Ya, begini loh. Sejak 17 Juli 2023 hingga 8 Agustus 2024, hampir setahun lebih ini, Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses dengan jumlah 2.865.000 lebih konten judi online. Ya. Namun keberadaan konten dan situs judi online ini kan tetap selalu ada. Nah, dan kita terus melakukan langkah-langkah pemberantasan judi online secara holistik dan tidak hanya pada pembatasan atau pemutusan akses saja, tapi juga menyangkut hal-hal yang lain. Misalnya soal pulsa. Ini banyak yang menipu-nipu pakai pulsa supaya uang judi online ini dikonversi pakai pulsa handphone. Itu ada 32 situs, kita tutup, kita blokir. Sebenarnya ketika mereka mengkonversi pulsa untuk judi online itu melibatkan para operator enggak itu? Tidak. Kok bisa? Bagaimana itu derivatif aja. Jadi seolah-olah pulsa, padahal nggak ada pulsanya itu. Oh, jadi itu kamuflase saja. Kamuflase aja. Jadi intinya dari temuan Kementerian Bapak ini bahwa praktek pembayaran judi online lewat pulsa itu hanya kamuflase. Sebenarnya pulsanya nggak ada. Nggak ada. Gitu ya. Karena saya udah telepon dengan semua opsel. Ini tidak ada dalam ekosistem mereka. Oke. Jadi memang mereka memanfaatkan atau memanipulasi uang itu dengan pulsa. Walaupun pulsa itu juga nggak mempengaruhi operasi sehari-hari dari setiap operator seluler itu. Oke, Pak, ini Bapak boleh jawab, boleh tidak? Apa benar fight back-nya atau pukulan balik dari para penjudi online lalu nyerang-nyerang kita punya server, kita punya pusat data, benar nggak sih, Pak? Indikasinya sudah kuat. Tunggu saja pernyataan resmi. Indikasi sudah sangat kuat. Oh gitu. Ya. Nah, Pak, ini dibunuh muncul sana, ini muncul sini. Karena itulah makanya pemutusan akses itu kan di hilirnya, pemutusan aksesnya. Tapi yang paling penting berkali-kali saya sampaikan ini adalah sistem pembayarannya. Bagaimana sistem pembayarannya, bagaimana payment gateway-nya, itu yang harus diselesaikan. Dan kita terus berkomunikasi dengan OJK dan Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah yang lebih strategis, lebih drastis untuk mengurangi atau menghantam judi online ini.
Jadi ada 3 komponen menurut saya. Ini momentum kita melakukan evaluasi total. Ya. 1 sistem pembayaran, 2 payment gateway, dan 3 adalah pinjaman online. Karena pinjaman online ini juga harus kita tertibkan. Nah, Gitu. terkait dengan penertiban ini, apakah Kementerian Komunikasi dan Informatika punya otoritas atau punya wewenang untuk Ini izinnya kalau pinjaman online kan di OJK. Betul. Kalau sistem pembayaran dan payment gateway di Bank Indonesia. Betul. Tapi kan pendaftaran sebagai PSE-nya, penyelenggara sistem elektronik, itu kan di Kominfo. Nah, Nanti kita sedang melakukan evaluasi total. so jadi kalau memang misalkan di kementerian pendaftarannya ini kemudian dicabut atau Oh, iya. inilah dibatalin gitu, Mm-mm. kan nggak ada pengaruh, Pak. Ya, tapi kan karena alasannya kan yang penting alasannya jelas. Ini misalnya pinjol. Pinjol tanda daftarnya PSE-nya kita cabut karena yang bersangkutan menggunakan pinjol itu dalam aktivitas judi online. Ya bisa kita cabut. Pasti OJK akan mengevaluasi ulang keberadaan pinjol tersebut. Oh gitu. Jadi ini terkoneksi dengan Iya. OJK sama BI ya. Bank Nanti Indonesia. kalau memang payment Oh, gateway-nya dipakai iya. untuk itu. Iya. Pak, kalau memang arahnya ke sana, ya Iya. kan? Tentu hulunya kan harus diurus juga nih. Iya. Ya. Nah, Bapak pernah menyebutkan bahwa ada sejumlah orang, ya baik warga negara kita maupun negara asing, yang melakukan praktik perjudian di luar negeri. Iya. Nah, terus gimana ini supaya hulunya ini sistemnya mungkin bisa kita atasi, tapi kalau hulunya tetap Begini, yang pasti judi online itu kan tindakan ilegal di Betul. Indonesia. Dan tidak diizinkan dalam perundang-undangan di kita. Ya. Yang berikutnya, yang prinsip yang paling penting adalah yang namanya internet, digital, ini kan borderless, Betul. transnasional. Nah, berikutnya di negara lain itu judi adalah diizinkan, legal. Ya, Misalnya ya. saya sebut aja, ini server-servernya ada di Kamboja dan Davao. Ya. Ya. Kami dari Kominfo sudah memutus NAP atau Network Access Provider dari Kamboja dan Davao. Ya. Selanjutnya kita juga sudah menutup dalam jumlah banyak VPN gratis. Karena VPN ini yang digunakan oleh para pemain judi online untuk mengakses situs-situs judi online. Sehingga kita tutup juga VPN itu. Begitu. Itu ya salah Jadi satu kita pokoknya intinya begini, Kominfo terus melakukan upaya yang sangat-sangat serius untuk memberantas judi online yang menjadi kewenangan Kominfo. Begitu. Jadi kesulitannya kalau boleh saya simpulkan, di beberapa tempat yang mereka operasi memang bukan menjadi usaha ilegal, bukan. Ya. Yang hanya bisa kita lakukan adalah memutus koneksi dari sini ke negeri kita ini ya. Dan yang penting adalah bahwa judi online ini sangat merugikan negara dan masyarakat Indonesia. Menurut PPATK tahun 2023 nilai perputaran judi online sudah mencapai 327 triliun rupiah. Kalau didolarkan dengan kurs sekarang sudah mencapai 20 miliar US dollar lebih. Nah, diprediksi kalau kita tidak melakukan langkah-langkah yang sistematis, drastis ini, di tahun ini bisa sampai 900 triliun. Ya. Dan jumlah itu besar sekali. Ya. Bagaimana keuangan atau uang rakyat ini dihisap betul oleh permainan judi online yang tidak ada nilai tambah apapun bagi perekonomian negara kita. Oke. Nah, prinsipnya begini. Judi online ini adalah penipuan terhadap rakyat, scam. Karena judi online ini memberi mimpi palsu, memberi harapan palsu bagi masyarakat untuk bisa memperoleh uang. Padahal itu hanya tipuan-tipuan saja. Mana ada bandar menciptakan sistem untuk dia kalah. Karena kalau judi online kita biarkan, ini menggerus semua sumber daya masyarakat yang mereka miliki, masyarakat miliki untuk disedot kepada judi online. Bayangkan angkanya ratusan triliun segitu. Ya. Saya pernah coba hitung simulasi. Kalau katakanlah 400 triliun aja, kalau dijadikan kegiatan atau ekonomi produktif, katakanlah dari 400 triliun itu 20%-nya adalah ongkos tenaga kerja, bisa menghasilkan angka 80 triliun rupiah. Nah, angka 80 triliun itu rupiah itu kalau dijadiin satu usaha bisa membuka lapangan kerja sampai 2 juta orang. Kalau per orang digaji 40 juta sebulan. Bayangkan coba. Ya. Jadi begitu
ekonomi judi online itu udah penyakit sosial kita. Ini bukan hanya merugikan ekonomi negara, masyarakat, tapi juga keluarga dan pribadi. Ya. Karena itulah kita sangat serius, sangat konsisten. Ini udah point of no return terhadap judi online. Karena buat saya judi online ini sangat tidak produktif bagi kemajuan Indonesia. Ini ancaman serius bagi perwujudan mimpi Indonesia Emas 2045. Pak Budi, banyak orang beranggapan bahwa ini bisa masuk ke negeri ini bukan karena lurus-lurus saja, tapi ada pembackup-nya lah. Kasarnya ada backingnya gitu loh. Iya. Nah, kebetulan kemarin tuh Pak Ramdhani ngomong menyebut inisial dan seterusnya. Tapi menurut penelusuran Pak Menteri sendiri sama kementerian, emang ada sih orang yang jadi backing atau orang kuat di belakang judi online yang beroperasi di luar negeri itu, Pak? Gimana itu, Pak? Ya kalau soal pernyataan Pak Ketua Kepala BP2MI, itu tanya ke mereka, karena ke dia aja. Ya, saya nggak mau berspekulasi soal nama-nama itu atau inisial-inisial. Karena buat saya yang penting pembatasan judi online ini nggak perlu gimmick, yang penting langkah serius. Ngapain bukan gimmick-gimmick bikin heboh, tapi nggak solutif gitu. Seperti itu. Itu ya. Iya, karena buat saya yang penting solutif. Terus kita cari terus upaya terus yang sangat serius untuk pembatasan judi online ini. Persetan dengan gimmick soal backing lah. Kalau soal backing begini, saya juga sudah menghimbau kepada banyak pihak. Maksud kalian tega sih? Rakyat susah. Ini menurut data PPATK ini 80% pemain judi online ini masyarakat kelas bawah. 80% ini kan korban. Makanya edukasi kita, literasi kita untuk menyadarkan masyarakat jangan main judi online, karena judi online itu nggak akan memperkaya kalian. Ya. Karena judi online itu akan menyengsarakan. Ceritanya udah banyak. Ya. Perceraian tinggi. Angka perceraian tinggi. Coba angka itu yang tadi misalnya saya sebutkan tadi, angka baru triliun rupiah per tahun. Kalau dijadiin nama orang tua itu makanan bergizi buat anak, kan bisa menumbuhkan generasi muda kita atau anak-anak generasi mendatang yang lebih sehat. Gitu loh. Jadi kerugian kita ini dalam jangka pendek maupun jangka panjang sangat destruktif. Ya. Karena itulah kesadaran kepada masyarakat untuk pemberantasan judi online ini menjadi sangat penting gitu loh. Pokoknya tagline kita tetap judi online adalah penipuan. Pak Menteri, ini yang masyarakat sulit membayangin nih ya. Bagaimanapun ada transaksi antar bandar sama orang yang berjudi ya, lewat payment gateway, ya kan. Seluruh lalu lintas ini kita awasi, ada patrolinya kan. Yeah. Nah, yang bisa menyebabkan jebol ini di mana, Pak? Bukan jebol, cuman udah jadi watching bersama. Karena itu kerjasama kita dengan PPATK, Bank Indonesia dan OJK menjadi sangat penting. Gitu. Jadi, karena ujungnya darahnya di sistem pembayaran. Lah ya kan. Selama sistem pembayarannya kita beresin, judi online bisa kita beresin. Nah, so far ya, pengawasan terhadap sistem pembayaran ini efektif nggak? Efektif karena so far. Maksud saya begini, saya sudah komunikasi dengan teman-teman di Bank Indonesia, OJK dan PPATK. Yang penting kita punya komitmen. Makanya kan saya selalu berkali-kali bilang pemberantasan judi online kuncinya di 5K. Ya. Yang pertama kepedulian. Kita peduli nggak sih terhadap nasib rakyat? Tugas negara ini mewujudkan atau memastikan masyarakat ini sejahtera. Masa kita diem aja rakyat dibuat sengsara? Gitu. Apalagi tugas tanggung jawab sebagai abdi negara atau orang yang diberikan waktu dan kesempatan untuk mengurusi atau mengampu bidang-bidang tertentu di masyarakat termasuk Kominfo. Ya. Yang kedua, jadi pertama kepedulian, yang kedua adalah komitmen. Yang ketiga, jadi komitmen kita mau nggak, willnya. Ya. Kalau mau beres. Komitmen. Yang ketiga adalah keberanian. Nyali harus baja. Nah yang keempat, tadi saya sebutin dulu. Yang keempat, keberanian penting nih. Keberanian yang keempat adalah soal konsisten. Jadi nggak bisa sebulan ini begini, bulan depan begini, nggak harus konsisten. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kebal godaan. Dia harus kebal godaan. Itu tadi yang mau saya tanyakan, keberanian sama kebal godaan itu apa hubungannya ini? Ya keberanian bahwa ini kita, kalau kita udah mau, kita pasti berani. Kan, semua resiko. Keberanian ini kan pasti ada sesuatu yang nggak main-main kan gitu. Oh ya pasti. Saya harus berani. Nah, itu yang enggak,
cuma menghimbau begini aja. Kalian mau tega sih bisnis merugikan rakyat. Ya. Kalau tahan godaan apa itu? Ya, kita tahu jumlah perputaran uangnya kan sangat besar. Artinya sebenarnya ada peluang para bandar ini main dengan kita punya orang. Justru itu makanya saya himbau, sudahlah, maksud saya pada pihak-pihak yang masih terlibat dalam judi online ini, udahlah kalian masa tega sih ngeliat. Tapi emang indikasinya ada sih Pak? Ya itu udah jadi pandangan umum bahwa ini kok kelihatannya kok di Indonesia ada yang serius, ada yang nggak serius. Menurut saya harus serius semua, karena ini daya rusaknya ini nanti kemana-mana, ke iklim pekerjaan juga di lingkungan. Kita kan juga udah tahu angka-angkanya di tempat-tempatnya sudah terindikasi gitu loh. Nanti produktivitas, bayangin institusi kayak kami aja di Kominfo ada 32 orang. Kementerian lain udah bilang mas saya ada yang 30, ada yang 50, bahkan di TNI ada 3.000. Di polisi ada juga. Ya pasti, semuanya di KPK ada 30, di tempat lain juga banyak gitu loh. Ya. Jadi ini ini isunya adalah udah mengena ke semuanya, dan itu akan berbahaya bagi produktivitas kerja. Karena saya banyak cerita ada satu pabrik di Bekasi, karyawan 1.500, separohnya atau 250 terindikasi judi online. Nah itu kan ujungnya produktivitas pekerjaan menurun, kriminalitas meningkat gitu loh. Ya Pak Budi. Satu di antara stakeholder yang harus kencang itu adalah aparat penegak hukum, dalam konteks ini adalah polisi. Ya. So far bagaimana? Ya itu pertanyaan itu tanyain saja ke pihak aparat penegak pasti hukum. Kan koordinatif toh Pak. Oh iya, kita berusaha. Cuma kan begini, mereka kooperatif, berusaha dan kooperatif. Tapi kan saya bilang ini soal kemauan juga, will kan, komitmen, gitu. Ya biar aja nanti masyarakat yang menilai. Ya, gitu. ya. Karena tapi kan mereka juga selalu sebagai aparat penegak hukum harus nggak bisa omon-omon, nggak bisa main nyebutin Mr. A, B, C, Mr. T gitu. Harus ada buktinya. Karena itu saya menghimbau kepada masyarakat, kalau punya bukti laporin aja. Ya kan tetap aja tindakan hukum kan harus ada bukti. Pak, ini diantara yang kemarin terjebak atau menjebakkan diri kita nggak tahu adalah para pekerja migran kita. Ya. Betul kan? Di Kamboja ada 70.000 itu. Nah ya, artinya sebenarnya mereka punya tangan juga di negeri ini untuk bawa orang ke sono. Justru itu. Ya kan? Kalau semuanya serius itu kan bisa, misalnya pasportnya di waktunya jangan diperpanjang. Iya kan? Kalau mereka mau serius keimigrasian atau ini tahan. Loh lah ya, kalau orang pergi ke Davao ke Kamboja kan mestinya kan dilihat ente ngapain ke situ kan gitu kan, mesti kan bisa juga kan. Dan saya dengar juga dari teman-teman buruh, mereka juga banyak korban juga, mereka nggak tahu dipekerjakan sebagai judi online. Udah soal Kamboja nanti kan ada langkah-langkah selanjutnya. Yang pasti saya ingin melindungi masyarakat kita dari judi online, khususnya rakyat kecil. Jadi mestinya Bapak pergi ke Kamboja juga dong biar lihat gitu. Begini, tugas rencana nggak pergi ke Kamboja? Ya nanti ada waktunya. Tapi kan buat saya yang penting kan ruang digital kita dong. Iya. Kita bukan urusan negara lain, urusan negara lain tugas-tugas kementerian lembaga lain dong. Iya. Iya kan? Iya. Buat saya kan yang penting ruang digital kita sehat. Ruang digital kita bisa digunakan untuk masyarakat lebih produktif, begitu. Oke, Pak Budi, supaya orang lebih jelas lagi, saya minta Pak Budi memberikan semacam closing statement untuk hati-hati, ya. Karena sekarang ini modusnya judi online kan bukan kayak dulu-dulu, yang terbaru tadi yang bentuknya pulsa. Nah, apalagi yang kira-kira ciri-ciri yang patut kita waspadai bahwa Anda terjebak pada scam dan judi online. Monggo silakan Pak Budi. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, jauhi dan hindari judi online, karena judi online itu adalah bentuk penipuan di ruang digital. Lindungi keluarga, sayangi keluarga, dan juga beritahu kepada teman, sahabat, lingkungan, masyarakat agar menjauhi dan menghindari judi online. Karena judi online ini bukan hanya merugikan ekonomi keluarga, juga masyarakat dan juga ekonomi negara. Kita jadikan ruang digital kita menjadi lebih produktif dan berguna bagi kemajuan Indonesia, supaya visi Indonesia Emas 2045 bisa kita wujudkan bersama-sama. Tribuners, demikian saya Febi Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, jangan main judi online, dan tetaplah bahagia. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.